Perkenalkan, nama saya Otis Restanti Gege, kelas 11 I1, tugas fisika. Jadi pada kali ini saya akan sedikit membahas alat optik materi fisika kelas 11. Jadi kita akan langsung masuk saja ke materinya. Alat optik adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya menggunakan benda optik, misalnya cermin, lensa, dan prisma. Alat optik juga memanfaatkan prinsip pemantulan dan atau pembiasan cahaya. Ada juga beberapa alat optik, yang antara lain yang pertama itu mata, yang kedua kacamata, yang ketiga kamera, yang keempat mikroskop, yang kelima itu teleskop. Oke. Kita masuk yang pertama ya, yaitu mata. Pertama, mata. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Perbedaan spektrum cahaya yang mampu ditangkap mata kita, itulah yang menyebabkan kita dapat melihat warna. Nah, tanpa cahaya, mata kita susah untuk melihat, kecuali pada mata binatang-binatang nokturnal yang memiliki struktur yang berbeda. Nah, mata juga itu berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap oleh retina mata itu tersebut kemudian dikirimkan ke otak. Nah, melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Nah, nanti kalian bisa lihat gambar tersebut di atas ya, atau di samping sini. Kedua, kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Nah, kacamata juga itu terdiri dari lensa cebung atau cekung. Yang kedua itu frame atau kerangka yang menyangga lensa. Nah, kacamata juga itu berfungsi untuk cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjauhkan titik jatuh pada bayangan pada penderitaan rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh pada bayangan penderitaan rabun dekat. Nah, adapun juga rumus-rumus dari kacamata. Yang pertama, kekuatan atau daya lensa yang dirumuskan dengan P sama dengan 1/F, yang dimana P itu kekuatan, F itu jarak fokus lensa. Kalau untuk mencari jarak fokus lensa, kita bisa mendapatkan rumus, yaitu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, yang dimana S itu jarak benda ke lensa, yang S aksen itu jarak bayangan ke lensa. Yang ketiga itu kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya yang masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang kita gunakan pada lensa kacamata di atas, atau yang tadi kita sudah bahas. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan cara kerja kamera modern yang kita pakai. Terdapat sistem sensor yang lebih terdiri dari satu lensa dan sensor yang dipakai adalah sensor digital. Nah, kalian bisa lihat gambar tersebut. Yang keempat itu mikroskop.
Nah, mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. Cara kerja mikroskop dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih besar dan jelas. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yakni lensa okuler, lensa objektif. Nah, perbesaran pada mikroskop yang sama dengan perkalian antara pembesaran pada lensa okuler dengan pembesaran pada lensa objektif. Dengan rumus adanya tersebut adalah pembesaran total mikroskop dapat dirumuskan dengan M sama dengan MOB dikali MOK, yang dimana MOB itu perbesaran lensa objektif, yang MOK perbesaran lensa okuler. Nah, untuk mencari perbesaran lensa objektif dapat dihitung dengan rumus MOB sama dengan S aksen OB per SOB. Untuk mencari perbesaran dari lensa okuler dengan pengamatan tanpa akomodasi, yang kita bisa menghitungnya dengan rumus MOK sama dengan SN per VOK. Sedangkan untuk perbesaran lensa okuler dengan mata berakomodasi maksimum, MOK sama dengan SN per VOK plus 1. Yang kelima yaitu teleskop. Teleskop merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamatan sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Galileo Galilei merupakan penemu teleskop atau yang saat ini kita kenal sebagai teropong. Teropong terdiri dari dua macam. Yang pertama itu teropong bintang untuk melihat benda-benda angkasa. Yang kedua itu teropong bumi untuk mengamati benda-benda di bumi yang jaraknya jauh dari pengamat. Adapun juga rumus-rumus dari teleskop. Yang pertama itu untuk perbesaran teropong pada saat mata kita berakomodasi dapat dihitung dengan rumus M sama dengan POB dibanding atau per VOK. Sedangkan untuk perbesaran teropong dengan mata berakomodasi maksimum yaitu M sama dengan VOB per SOK.